Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua dalam kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yaktsura al-malu wa yafidu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai harta itu berlimpah, sampai harta itu banyak didapati, khususnya pada kaum muslimin. Hatta yakhrujar rajulu bi zakati malihi fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu. Saking banyaknya harta yang tersebar, saking banyaknya harta yang berada di tangan kaum muslimin, maka sampai kepada satu titik di mana orang yang kaya yang keluar dengan zakat dan ingin memberikannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, dia kebingungan sampai berputar-putar sampai mencari siapa orang yang berhak untuk menerima zakat, dan tidak ada yang mau untuk menerimanya. Wa hatta ta'uda ardul arabi mazujan wa anharan. Jadi inti dari hadis ini adalah ketika harta itu sudah mulai banyak di tangan kaum muslimin, lalu Rasulullah menyebut itu adalah tanda hari kiamat. Sampai orang yang mau berzakat itu bingung, ini mau ngasihkan zakatnya kemana. Dalam riwayat yang lain, sampai ketika orang yang kaya yang ingin memberikan sedekah atau zakatnya, ya sampai seolah seperti memaksa kepada orang ini terima, dan orang yang dikasih pun nggak mau karena dia merasa tidak memerlukan dan tidak membutuhkannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Mungkin saat ini kita tidak sampai seperti itu, ya, sampai saat ini mungkin tidak sampai seperti itu, tapi ya tidak jarang juga ya yang seperti ini bisa jadi terjadi. Meskipun tidak sampai semuanya, tapi sebagian dari kaum muslimin itu untuk mengeluarkan zakat aja udah bingung. Mau dikasihkan ke siapa? Orang yang berhak itu susah nyarinya. Ya. Sampai ada yang ketingkatan seperti itu. Tapi sekarang kita tidak akan membahas tentang masalah ini tanda dekat hari kiamat, karena tadi sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita coba melihat dari sisi yang lain di hadis ini. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan usaha seseorang itu untuk mengeluarkan zakat. Artinya di hadis ini Rasulullah bercerita tentang seorang, bahkan bukan hanya satu orang, tapi banyak orang kaya yang berusaha untuk menunaikan kewajibannya dan kebingungan. Maka dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran jamaah sekalian, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita harta itu jangan sampai membuat masalah dalam kehidupan kita. Makanya tadi orang kaya kemudian mengeluarkan hartanya. Dan para ulama menyebutkan masalah terbesar dari ketika seseorang itu dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, khususnya kalau yang sampai sudah derajat harus mengeluarkan zakat, itu dua masalahnya. Masalah yang kaitannya dengan dunianya
dan masalah yang kaitannya dengan akhiratnya. Masalah yang kaitannya dengan dunianya, karena tidak jarang orang yang memiliki harta itu akan berdampak pada dunianya. Ulun beri contoh sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita. Orang yang kaya tidak jarang terlalaikan dari berbagai macam kebaikan. Bisa jadi karena usahanya, sholatnya selalu terlambat. Bisa jadi karena usahanya banyak musuhnya. Bisa jadi karena usahanya bahkan untuk saudara sendiri pun akhirnya tidak berteguran. Bisa jadi karena hartanya dia merasa tidak aman. Bisa jadi karena hartanya dia merasa tidak tenang. Bisa jadi karena hartanya lisannya tidak terjaga, berdusta terus. Karena misalnya hendak dihutangi orang terus, bapadah karena ada berduit terus, padahal duitnya banyak. Disebabkan karena apa? Karena hartanya. Ada banyak lagi keburukan-keburukan yang timbul kalau kita tidak sadar. Ada banyak sekali keburukan-keburukan yang bisa timbul karena banyak harta itu, Pak. Ulun tidak menyalahkan orang yang sugih, tidak. Tapi ini peringatan untuk kita semua. Kalau dititipi harta, ya bukan hanya sekedar yang banyak duitnya sampai kepada nisab zakat, enggak. Tapi juga bahkan orang yang dititipi harta yang bahkan tidak sampai nisab zakat pun juga harus hati-hati. Ya, karena harta itu bisa membuat berbagai macam keburukan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah terkait dengan akhiratnya. Ada banyak juga hal yang mungkin bisa menjadi sumber keburukan bagi seseorang ketika dia memiliki harta di akhiratnya. Sebagai contoh, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, la tazula qadama 'abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang hartanya, dihisap dia. Sampai dia ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatnya, bagaimana cara dia mendapatkannya, kemana dia menggunakan harta tersebut. Maka para ulama menyebutkan bahwa keburukan terbesar bagi seseorang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala harta itu adalah ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia dihisab tentang hartanya. Itu keburukan paling besar terkait dengan akhirat. Makanya para ulama menyebutkan harta itu, jamaah sekalian, yang haram kita disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya, yang halal pun juga dihisab. Coba bayangkan, nang haram diazab seseorang karenanya, yang halal dihisab. Dihisab itu jangan dibayangkan cuman sekedar ditanya, enggak Pak, detail. Karena potensi seseorang untuk salah di dalam menggunakan hartanya, potensi seseorang untuk salah di dalam mencari hartanya itu besar sekali. Bayangkan jamaah sekalian, kita itu berdiri untuk dihisap nungguin aja, itu kata Nabi SAW mengucur keringat kita itu sepanjang 70 hasta. Ini hanya menghadangi aja, belum dihisap ini jamaah sekalian, belum dihisap. Nunggu aja, antri aja itu, nunggu. Coba bayangkan, menghadangi aja. Saking takutnya kita itu, jangan-jangan kita salah, dan tidak menutup kemungkinan makin banyak harta kita makin banyak salahnya. Nah sekarang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, jadi bisa kita tangkap Pak ya jamaah sekalian. Jadi harta itu dampak buruknya itu sebenarnya kalau kita mau kerucutkan garis besarnya itu dua, dampak di dunia dan dampak di akhirat. Dampak di dunia itu berbagai macam keburukan. Ini yang halal dan yang haram ya. Yang halal dan yang haram. Bahkan yang halal pun bisa mendatangkan dampak buruk bagi kita semua. Hartanya dapatnya halal, tapi karena sayang lawan hartanya, akhirnya jadi pemalar, engken, masuk ke dalam hadis-hadis larangan orang-orang kikir. Hartanya dapatnya halal, karena saking engkennya, saking sayangnya sama hartanya, akhirnya zakatnya tidak dikeluarkan. Dampak buruk juga. Nah maka jamaah sekalian, dampak buruk ketika kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Makanya orang yang berharta itu harus betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat jamaah sekalian ya, para sahabat Nabi SAW, para sahabat Nabi, ulun hendak bertakon lawan bian, kira-kira kita lawan sahabat Nabi SAW, kalau saya jauh-jauh Abdurrahman bin Auf atau misalnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, itu kira-kira sugih mana jamaah sekalian? Kita nih, sugih Abdurrahman bin Auf.
Ya, sugih Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau kita lihat bagaimana kehidupan mereka, bagaimana harta yang mereka nikmati, itu subhanallah. Abu Bakar itu kan sugih jamaah sekalian, kaya Abu Bakar itu. Tapi lihat bagaimana ketika beliau bersedekah. Utsman bin Affan itu kayanya luar biasa, tapi lihat ketika mereka bersedekah. Abdurrahman bin Auf itu kayanya luar biasa, tapi lihat ketika mereka bermuamalah dengan harta mereka. Ada satu kejadian jamaah sekalian. Ini cara pola pikir yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat Nabi itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memandang harta itu jamaah sekalian. Ya sudah, itu adalah perkara dunia yang akan kita lepas suatu saat. Suatu ketika jamaah sekalian, ini perbedaan antara kita dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau awal berhijrah, para sahabat dari kalangan muhajirin datang ke kota Madinah yang banyak sekali ditawarkan oleh kaum Ansor kepada orang-orang muhajirin adalah kebun kurma. Karena mereka orang-orang di Mekah itu ciri khasnya adalah berdagang di pasar. Di Madinah itu ciri khasnya adalah ya peternakan dan juga perkebunan. Itu ciri khasnya. Yang pertama kali banyak ditawarkan oleh orang-orang Ansor yang hidup di kota Madinah kepada orang-orang muhajirin yang baru datang dari kota Mekah adalah langsung hartanya. Ini setengah kebunku, ambil. Ya, ini kebunku, ambil. Tapi Rasulullah mengajarkan satu hal. Tahu nggak kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyarankan menolak secara halus banyak dari pemberian-pemberian orang-orang ahli Madinah, ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara halus. Dan ini cara Rasulullah mengajarkan kepada orang-orang muhajirin. Ketika kebun kurma itu mau diberikan kepada orang-orang muhajirin, Rasulullah SAW punya cara. Kata Rasulullah SAW, jangan kebunnya diberikan. Kebanyakannya disarankan oleh Rasulullah SAW sebenarnya, jangan kebun yang diberikan, tapi biarkan orang-orang muhajirin bekerja dan bagi hasil. Tahu nggak kenapa jamaah sekalian? Para syurahul hadis, para penjelas hadis ini menjelaskan bahwasanya kalau kita dikasih setengah kurma, setengah kebun kurma, oh gede. Kira-kira pian baru saja hijrah meninggalkan seluruh harta pian ketika di Madinah, ketika di Mekah. Kira-kira kita terima atau tidak? Oh jujur Pak, terima apa kata? Terima jamaah sekalian. Wah langsung. Lambat berucap aja orang belum tuntung lagi memberi. Oh siap, wah langsung. Itu kalau kita jamaah sekalian. Tapi Nabi SAW mengajarkan satu hal, biarkan mereka orang-orang muhajirin ini bekerja di kebun ini, lalu kemudian bagi hasil. Kenapa? Itu cara Rasulullah mengajarkan untuk memandang harta ini bagaimana. Kenapa sampai seperti itu? Para syurahul hadis menjelaskan, sahabat Nabi yang datang dari kalangan muhajirin ini tidak terbiasa berkebun. Mereka biasanya ngapain? Berdagang. Kalau seandainya dikasihkan kebun yang sudah jadi, ini bisa kada berkembang, bahkan bisa jadi apa? Bisa jadi apa? Bisa jadi tidak berbuah kebunnya. Ya. Jauh dari itu jamaah sekalian. Bahkan Rasulullah SAW suatu ketika diriwayatkan, ini sebelum kita masuk lebih dalam. Satu ketika Rasulullah SAW itu melihat para sahabat dari kalangan kaum Ansor. Awal-awal Rasulullah datang, naik ke atas kurma, diambil kemudian di kurma jantan, kurma betina, kemudian dibuahi. Rasulullah SAW bilang, kenapa tidak dibiarkan saja? Secara alami, itu kan cara orang Madinah berkebun itu jamaah sekalian. Kurma diambil benang sarinya, kemudian dikasihkan ke kurma yang lain sehingga berkembang kurmanya. Rasulullah lihat kok repot-repot. Akhirnya kata Rasulullah, kenapa nggak dibiarkan saja? Qadarullah tahun tersebut kurma tidak berbuah. Rasulullah bertanya, mana buah dari kurma kalian? Kata penduduk Madinah, ya kami mengikuti apa yang pian sarankan wahai Rasulullah. Inilah sebab kenapa Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu terhadap perkara dunia kalian. Kata Rasulullah, itu bukan wahyu, aku cuman bertanya, menyarankan saja.
Kenapa tidak dibiarkan secara alami saja? Oh, ternyata penduduk Madinah itu memang punya keahlian yang lebih di dalam berkebun, terkhusus dalam kebun apa? Kurma. Kenapa kita kembali kepada hadis tadi? Kenapa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa saya sudah bagi hasil saja, biarkan orang-orang muhajirin belajar di situ, ya, kemudian juga bekerja di situ, lalu kemudian hasilnya dibagi. Karena Rasulullah tahu kalau seandainya dikasih pun kebun, ini bisa jadi berdampak buruk bagi siapa? Orang-orang muhajirin. Dampak buruknya apa diantaranya? Di antara dampak buruknya, pertama, ini menyerahkan sesuatu bukan kepada ahlinya. Sedangkan sesuatu kalau diserahkan kepada bukan ahlinya, fantadhiri sa'ah, tunggulah kehancurannya. Satu. Yang kedua, itu bisa jadi berdampak pada hubungan sosial antara orang muhajirin dan ansor. Orang ansor mungkin bisa jadi nanti bilang, emak, sayangnya kebunku nih, nah, sudah diberikan tapi tidak dijaga dengan baik. Padahal bukan tidak menjaga dengan baik, memang belum ada kemampuannya, belum belajar. Bisa dimengerti sampai sini, jamaah sekalian. Ini cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengurai benang-benang kusut ya di awal kali ketika para sahabat Nabi SAW hijrah. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini kalau hartanya halal ya jamaah sekalian. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah yang lebih buruk dari itu. Bahwa ternyata kalau hartanya halal tadi kan dihisab. Kalau hartanya haram berarti diazab. Dan harta yang haram itu akan sangat berdampak dalam kehidupan kita. Apa saja dampaknya? Ulun akan sebutkan beberapa dampak harta haram yang bisa menjadi peringatan buat kita semua, atau bisa jadi menjadi indikator. Jangan-jangan kalau ada dan kita rasakan pada diri kita, jangan-jangan ada di antara harta kita yang haram. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Ulun akan sebutkan secara ringkas. Harta yang haram itu jamaah sekalian akan mendatangkan banyak musibah, mendatangkan banyak bencana, mendatangkan banyak penyakit bagi orang-orang yang mencari hartanya dengan cara yang haram. Bagi person pribadi yang pegang harta haram itu jamaah sekalian, itu banyak bencana yang ditimbulkan, banyak penyakit yang ditimbulkan, banyak keburukan yang ditimbulkan dari harta yang haram tersebut. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Ya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Idza dhahara az-zina war riba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah tampak muncul zina dan riba. Riba ini kan berarti cara mencari harta yang haram. Ya. Faqad ahallu bi anfusihim adzabillah. Maka mereka sudah menghalalkan azab Allah, keburukan untuk diri mereka terjadi pada diri mereka. Jadi kalau orang sudah mulai banyak harta haram ya terkumpul pada dirinya, atau mungkin secara umum di masyarakat yang luas, itu seolah seperti seseorang memanggil keburukan-keburukan dan memanggil siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Banyak macam-macam bentuk siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sakit, bisa jadi hubungan yang tidak baik dengan orang lain, bisa jadi hubungan yang tidak baik di keluarganya, bisa jadi keluarganya hancur, bisa jadi ya bisa jadi kebencian orang lain terhadap dirinya. Ada banyak sekali ya keburukan-keburukan yang ya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas semua keburukan itu bisa menjadi bagian dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Itu yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, harta yang haram itu akan membuat seseorang terhina, dan itu pasti. Harta yang haram itu akan membuat seseorang itu terhinakan, dan hina itu tidak baik. Hina itu memalukan. Dan salah satu sebab seseorang itu akan terhinakan, baik di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika dia ya mencari harta dengan cara yang haram, atau ketika ada harta haram pada hartanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud.
Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Apabila kalian sudah berjual beli dengan cara inah. Inah ini adalah salah satu jual beli yang di dalamnya terdapat riba. Ya. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sudah memegangi ya buntut-buntut bakar itu sapi. Wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah. Dan kalian sudah tersibukkan dengan berbagai macam pertanian dan perkebunan. Dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sallatallahu alaikum dhulla. Maka Allah akan jadikan bagi kalian kehinaan. Ya, jadi ini dampak kedua. Orang yang terdapat di dalam hartanya itu harta haram akan dihinakan, akan merasa terhina di dunia ataupun juga kelak di akhirat. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, salah satu dampak terburuk dari orang yang di dalam hartanya terdapat harta yang haram adalah doanya sulit dikabulkan. Doanya sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang masyhur, ketika seseorang dalam keadaan bersafar, lalu kemudian dia mengangkat tangannya, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia dalam keadaan bersafar, padahal dia dalam keadaan berusaha untuk berfokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Ketika seseorang memiliki makanan yang dimasukkan ke dalam perutnya, lalu makanan tersebut adalah makanan yang haram, sumbernya adalah sumber yang haram, lalu pakaian yang dia pakai juga adalah pakaian yang bersumber dari perkara yang haram, gizi yang masuk ke dalam tubuhnya juga adalah gizi yang berasal dari sesuatu yang haram. Kata Nabi SAW, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah pasti tidak diijabah? Juga tidak, karena kita tahu doa iblis pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi susah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Apabila seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa itu adalah salah satu kunci kebaikan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat bagi seorang hamba. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya masalahnya. Betul. Yang keempat, di antara dampak buruk dari harta haram adalah dari harta haram tersebut seseorang secara tidak langsung bertasyabuh menyerupai orang-orang Yahudi. Kita benci terhadap orang-orang Yahudi itu jamaah sekalian. Maka kalau seseorang itu suka mencari harta dengan cara yang haram, maka dia menempatkan dirinya menyerupai dengan orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW menyebutkan, ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, dalam hal ini konteksnya adalah menyerupai sebuah kaum di dalam mencari perkara dunia, dalam mencari rezeki, caranya haram, berarti dia menyerupai orang-orang Yahudi. Dan kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah bagian dari mereka. Dan ciri khas orang Yahudi itu mencari hartanya dengan cara yang haram. Mereka menghalalkan dusta, mereka menghalalkan kezaliman terhadap orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-160. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi dzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." Karena disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi. Nah, mereka itu salah satu cara mencari hartanya itu dengan kezaliman, ya, misalnya mendustai orang, menzalimi orang, menipu orang, menyelisihi perjanjian, ya, tidak jujur, berdusta, ya, curang. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Kami berikan kepada mereka keburukan dengan mengharamkan sesuatu yang asalnya adalah halal untuk mereka.
Kemudian di lanjutan ayatnya, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Dan keburukan tersebut disebabkan karena mereka suka mencari perkara dunia dengan riba. Wa qad nuhu anhu, dan mereka sudah dilarang. Sudah ada larangannya di dalam syariat mereka. Makanya orang Yahudi itu, jamaah sekalian, suka merubah-rubah kitab mereka, suka menyembunyikan kebenaran yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan mereka juga suka, kata Allah, memakan harta orang lain dengan cara kebatilan. Wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima, dan kami berikan kepada mereka, kami siapkan untuk mereka yang tidak beriman, yang spesifikasinya seperti tadi, suka mendustai orang, suka memakan harta orang dengan kebatilan, suka mendolimi orang, yang serupa dengan orang-orang Yahudi. Dan ini cara mencari harta dengan yang haram, itu disebutkan di dalam ayat ini. Jadi mendolimi orang dengan cara yang riba, memakan harta orang lain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami siapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Ini ayat ini, jamaah sekalian, menyebutkan tentang bagaimana cara orang-orang Yahudi mencari perkara dunia mereka. Zalim, makan harta orang lain, berdusta, ya berkhianat. Maka kalau seandainya ada di antara kaum muslimin, ya, yang hartanya haram dicari dengan cara seperti ini, maka dia menempatkan dirinya menyerupai orang-orang siapa? Yahudi. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang keberapa sekarang, jamaah sekalian? Yang kelima, di antara dampak buruk harta yang haram adalah akan membuat seseorang itu malas untuk beribadah kepada Allah. Dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai sekalian para rasul, ya, makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik, makanlah kalian dari makanan-makanan yang halal, wa'malu salihah, dan beramallah kalian dengan amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebaikan. Para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ada hubungan antara makanan yang baik, makanan yang halal dengan amal saleh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, makanlah kalian makanan yang halal, makanlah kalian makanan yang baik, thayyibah, baik, halal. Wa'malu salihah, lalu beramallah kalian dengan amal-amal saleh. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya salah satu cara kita untuk memudahkan agar bisa nyaman beribadah kepada Allah, mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah dengan cara memasukkan ke dalam diri kita itu makanan yang halal. Berarti pemahaman terbaliknya adalah apabila seseorang itu memakan makanan yang haram, mencari dari perkara yang haram, maka akan sulit dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, di antara dampak seseorang itu memakan atau terdapat di dalam hartanya harta yang haram adalah dia dengan memakan harta yang haram tersebut adalah secara tidak langsung mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-168. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah kalian di atas muka bumi ini makanan yang halal, makanan yang baik, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya langkah syaitan itu adalah musuh-musuh bagi kalian. Nah, ini menunjukkan kepada kita, orang yang mencari harta dengan cara yang haram, orang yang terdapat di hartanya perkara yang haram, maka dia sebagaimana disebutkan dalam ayat ini mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan kita nggak mau, jamaah sekalian, langkah syaitan itu kemana ujungnya? Ke neraka.
Dan kita tidak mau itu terjadi pada diri kita dan juga terjadi pada keluarga kita. Ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari harta-harta yang haram. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang kelak akan berkumpul di dalam surganya Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.